Baik, di sini ada Paragonimus westermani. Paragonimus westermani adalah cacing trematoda yang menyebabkan penyakit paragonimiasis yang mempengaruhi paru-paru. Nama lain dari Paragonimus westermani itu adalah Delang Fluke, Distoma westermani, dan Paragonimus ringeri. Paragonimus westermani merupakan taksonomi kingdom Animalia, phylum Platyhelminthes, kelas Trematoda, ordo Plagiaurocida, famili Troglorematidae, genus Paragonimus, spesies Paragonimus westermani. Distribusi atau penyebaran cacing Paragonimus westermania itu ada di beberapa negara. Contoh negaranya ada di negara Korea, Jepang, China, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan juga bisa ada di negara India. Spes atau inang untuk berkembang pada cacing Paragonimus westermania itu ada 3. Contohnya yang pertama itu ada pada hospes perantara keong yang bereperkulum. Contohnya itu dari genus Hua dan juga ada dari genus Tiara. Terus yang kedua itu dari hospes perantara, yaitu pada kepiting air tawar. Contohnya itu ada di genus Pomatum dan juga Sesarma. Yang ketiga itu ada pada hospes genitif atau pada hospes utama, yaitu pada mamalia. Contohnya juga ada pada di manusia dan juga ada di hewan yang saat itu bisa memakan kepiting yang tidak matang ataupun kurang matang ataupun mentah. Contohnya itu yang ada di Korea makanannya. Apa namanya, lupa? Apa teh? Apa yang di Korea nama makanannya yang kepiting? Ganjang-ganjang. Jenis cacing yang hidup di paru-paru dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia dan hewan. Jenis nematoda paru salah satunya ada Ascarisum. Cacing ini hidup di paru-paru babi dan dapat menyebabkan infeksi pada manusia yang mengonsumsi daging babi. Gejala infeksi nematoda paru ada batuk, demam, sakit kepala, kelelahan, dan kesulitan bernapas. Pencegahannya, makan makanan yang dimasak dengan baik, menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi, menggunakan pakaian pelindung saat berinteraksi dengan hewan, mencuci tangan secara teratur. Perkenalkan, nama saya Friska Julia Virginia Valencia. Jadi di sini ada siklus hidup Paragonimus westermani. Cacing dewasa akan hidup di jaringan paru-paru yang kemudian bertelur. Nah, telur tersebut kemudian akan melalui bronkus dan keluar dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dibatukan bersama sputum, dan yang kedua jika sputumnya tertelan, ia akan masuk ke sistem saluran pencernaan dan keluar melalui feses. Nah, telur yang belum mengalami embrionisasi jika jatuh ke air akan matang. Dalam kurun waktu 3-4 minggu, telur tersebut dapat menetas dan menjadi mirasidium. Mirasidium ini dapat masuk proses perantara 1, yaitu Melania sp, dan berkembang menjadi Cercaria. Kemudian Cercaria akan keluar dan masuk kembali ke dalam hospes perantara 2. Di dalam insang hospes perantara 2, Cercaria memungkuskan diri dalam kista kuat dan dia disebut dengan metacercaria. Metacercaria dalam hospes perantara 2 tertelan manusia. Nah, jika tertelan, dia akan masuk ke usus halus dan dia akan menerobos dinding usus halus, masuk ke dalam diafragma dan rongga pleura, kemudian menjadi dewasa di dalam paru-paru. Nah, kadang-kadang dapat mengembara ke otak dan menjadi dewasa di situ juga. Nah, cacing ini itu dapat hidup 5-8 tahun. Kemudian di sini ada patogenitas. Manusia dapat terinfeksi Paragonimus westermani dengan memakan hewan terinfeksi Paragonimus westermani yang tidak matang atau diolah dengan secara tidak benar. Dalam hospes definitif, Metacercaria menjadi cacing muda di duodenum, kemudian bermigrasi menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga perut, dan menembus diafragma menuju paru-paru.
Nah, selanjutnya di sini ada pencegahan serta pengobatannya. Di mana pencegahan yang pertama itu tidak mengkonsumsi ketam atau keong air yang masih mentah atau tidak diolah dengan benar. Nah, yang kedua, tidak membuang air besar sembarangan, terutama pada lokasi perairan. Dan yang ketiga, menjaga pola hidup yang sehat serta baik. Nah, selanjutnya pengobatan, di mana jika kita terkena atau terinfeksi, kita harus mengonsumsi obat Faraziquantel sebanyak 20 mg per hari atau 1 hingga 3 dosis perharinya. Nah, yang kedua ini ada pengobatan alternatifnya, yaitu mengonsumsi obat trislabendazole sebanyak 10 mg per hari atau 1 hingga 2 dosis perharinya.